Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman di YouTube Bapak Castelo Official, sekarang ini adalah sesuatu yang spesial karena kita dikit lagi masuk ke bulan puasa. Kebetulan kita ketemu sama sahabat, sama senior, juga sesepuh yang istilahnya mengayomi. Sekarang ini Paski, kita mau ngobrol-ngobrol lepas. Ini habis jatuh. Ditonjok sama lurah. Nah, pokoknya ngobrol-ngobrol ini aja. Jadi buat pemirsa yang ngikutin terus channelnya Bopak, ya kita nih bebas aja kita nanya-nanya, Mak. Kebetulan ada Opa Jarwo. Biasa kalau di televisi namanya Jarwo Kuat. Pak pengen nanya nih, Pak. Tanya tentang apa nih? Ya kita nanya tentang inilah sifatnya global aja ya. Wah, Istilahnya global. general lah. General lah. Tapi menyeluruh sedikit lah. persuasif. Persuasif. Kan masyarakat di Indonesia belum ada yang pernah tahu kalau Opa ini kan ngelihatnya nih sekarang adalah sesuatu yang happening, sesuatu yang aktual. Tapi yang Bapak tanya cuma simpel, penderitaan yang paling sakit sama menjalani hidup tuh di mana? Wah, banyak, Pak. Oh, jangan satu, kan satu. Maksudnya yang masih diingat gitu ya. Yang masih diingat. Apa ya? Dulu gue pernah jadi sales, Pak. Sales komputer. Sales komputer tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 90-an nggak? Iya, tahun 90-an. 90, aneh tuh lagi di Kalimantan tuh. Masih di Kalimantan ya? Masih ngobrol sama si Amang. Bukan, masih nyari yang itu kan minta nembus ijazah sama keluarga, ternyata nggak dikasih. Yang namanya saudara kan biasa di mulut doang ya. Iya. Nah itu gimana? Iya, bagaimana perjuangan menjual komputer tuh dari door to door, dari pintu ke pintu, dari kantor ke kantor. Seharian kita berjalan dengan ongkos yang pas-pasan, naik turun bis kota, sampai merasa diri kita, kok gue ngerjain kayak gini gitu. Iya, luar biasa. Ada rasa ketersinggungan nggak pada saat itu? Ya, ketersinggung nggak ada. Bagaimana perihnya perjuangan waktu itu. Oh, dilihat itu aja. Dengan uang pas-pasan. Tuh udah kawin? Belum nih. Udah. Udah ya? Baru awal-awal nikah itu, Pak. Nah itu dia model. Dulu. Udah apa belum ya? Gue lupa tuh. Nah, itu tuh harus diingat tuh. Kayaknya belum sih. Saking susahnya dulu. Saking susahnya. Sampai lupa gue udah punya Nah, ini iya. apa belum. Belum kayaknya tuh. Kayaknya udah tapi belum punya anak ya. Kayaknya. Belum. Oh, belum. Gue kan merantau. Iya. Dari Pekanbaru ke Jakarta kan. Iya. Asli Jadi, Pekanbaru ya? Paket Pekanbaru. Orang tua Jawa. Pekan kan ini, hari ini. Pekan minggu ini. Minggu ini, baru Nyium. kok Pekanbaru? Nama daerah lucu banget ya Pekanbaru ya. Dulu maksudnya pekan itu semacam kayak pasar. Setiap pekan itu ada. Setiap ada pekan. Setiap pekan itu pasti ada yang namanya pasar. Oh, jadi baru. Jadi ada baru. dulu ada pasar lama. Nah, Pasar lama. terus ada sekarang jadi kotanya berkembang menjadi baru jadi Pekanbaru. Oh, jadi Kalau nggak salah itu juga. Ya mudah-mudahan salah. Ya tapi begitu sih. Nah Iya. akhirnya pas begitu ada nggak perasaan gejolak di hati itu? Gue harus berubah gitu. Dan gue nih kan malu juga sama istri gue. Masa gue kasih makan gue door to door gitu. Pasti. Itu selama berapa tahun tuh melakukan itu tuh? Oh, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Soalnya begini, Pak. 3 bulan. Kok kesal kali? Bukan kesel. Apaan? Apa ya? Gue berpikir, aduh, sekolah Ah, dari SD sampai SMA sampai kuliah itu pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Jadi sales. Rutinitas itu Rutinitas. terus berlangsung kan. Lama-lama gue tua di jalan nih. Akhirnya, gue kenapa kerja lagi dan pergi pagi pulang sore. Dan rutinitas itu jadi gue jenuh. Dan kemudian penghasilan segitu-segitu aja. pas-pasan aja. Ada ya komputer ada yang beli, kadang kagak, lebih banyak Nah, itu enggaknya. ngejar target gak waktu kerja? Target. Nah, waktu itu udah mencapai target nggak? Nggak sampai dong. Jelas lah pasti nggak sampai. Tapi
tapi darah senimannya Nah itu kuatnya, keluar, iya kan? Darah senimannya, jiwa seninya Nah, itu keluar. pasti. Akhirnya dari situ gua langsung berubah terjun ke dunia lawak. Nah, profesi dunia lawak ini kan kita bukan mimpi dari Pekanbaru ya sebetulnya kan. Ya. Ini mungkin lahirnya Pak Jarwo ini kenapa suka sama dunia seni, dunia peran itu, orang yang pertama yang mengilhami Opa itu siapa? Sri Mulat. Sri Mulat. Grup Sri Mulat. Waktu gue SMP. Iya, pasti kita semua termasuk Bopak ya dulu. Iya. Mimpinya tuh ngeliat Sri Mulat ya. Sama pelak-pelak dulu ya. Iya, nggak Jakarta. sempet mimpi cewek, nggak sempet gua. Iya, waktu itu. boro-boro. Orang kawin aja belum tentu ya kan ya. Iya. Nah akhirnya itu SMP. waktu di Pekanbaru ya? Ayah waktu masih sekolah SMP di Itu Pekanbaru. udah Sri Mulat tuh. Suka di TVRI itu kan, suka tayang itu seminggu Iya, sekali benar, kan. benar. Sampai gua rekam tuh pakai tape recorder. Rekam, kemudian Pak kalau mau tidur nih suka gue dengerin, nyikik sendiri gitu pas mau tidur. Nah di situ langsung Langsung, bermimpi. aduh ada kayaknya punya- pengen deh punya apa pekerjaan nanti sebagai seorang komedian. Komedian. Akhirnya gua hijrah ke Jakarta Jadi tamat SMP. mimpi itu yang membawa Pak Jarwo ke Jakarta. Iya. Gitu. Nah pas nginjek Jakarta, keheran apa yang pertama? Keheranannya gitu. Pas masuk Jakarta, apakah takut nggak makan, tinggal di mana gitu? Saudara ada? Ada abang udah lebih dulu. Oh abang udah ada. Udah lah, Bang. Oh sempet nebeng. Iya sempet ya, kamu capek lagi. Oh iya. Jadi nebeng tuh digerutuin nggak? Oh, enggak, ya abang sendiri. Iya maksudnya abang sendiri kan kita bilang kalau saudara udah di Jakarta kan beda lidah. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah abang baik ya. Lidahnya sama juga. Sama, alhamdulillah Baik ya. juga. Dan kasih salah satu orang yang memberikan support juga nggak? Iya. Abang support dalam hal pendidikan, tapi Iya. dia bukan dunia seni. Tapi kalau dunia seni marah kali? Nggak? Marah, orang tua juga termasuk. Oh gitu. Oh, nggak boleh. Tandanya underground dong dulu. Iya, bukan Tapi underground setelah- lagi, underwear. Underwear. Wow. dong. Tapi enak yang ngobrol gini ya. Melebihi Najwa Shihab ya. Iya iya iya. Iya, nah pindah hijrah ke Jakarta, sekolah SMA. SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA Negeri 54 Jatinegara. Oh iya 54 Jatinegara tahun. Tahun Ini Mani sama nggak sih SMA-nya? Aneh masuk SMA tahun 83. Tamat 86. Oh sama dong. Sama. Ani grafika 86. Nggak taunya tua juga. 86. Grafika. Sekolah apa sih grafika? Nah itu. Gambar. Iya cetak mencetak, layout, Oh. advertising. Oh. Nah, advertising itu kan udah istilah keren. Desain ya, Nah, grafis ya. Nah setelah di SMA nih, kita langsung cut di situ aja deh. SMA udah perjalanan itu kita nggak tanya lagi deh. Soalnya nggak sesuatu juga kan. Apa? Ketemu Rudi nih. Ketemu Rudi, ketemu Komeng tuh di mana Uniknya tahun berapa itu? ketemu Rudi. Gue sebelum belum kenal sama Rudi nih. Nah Rudi sebetulnya anak kampungan dulu nih. Dia anak kampung Perek. Oh sih itu dong. Nama tunggak. Bukan. Dia di Otista. Oh dia otista. Di Kebun Sayur nama Oh kampungnya. tahu kebun sayur. Nah, gitu. gua SMA satu kelas sama adeknya Rudi Sipit. Oh adeknya. Kebetulan gua kos di samping rumahnya Rudi. Gua pisah sama abang gua dan gua mau kos sendiri. Mau pindah dari abang itu karena kenapa? Enggak, abang gua kan ke Australia. Dia kerja orang hebat dinas. dong. Alhamdulillah. Oh dia orang Pemda. Mekanik dia. Oh mekanik. Mekanik kan? pesawat. Pesawat. Iya. Oh jelas lah. Pesawat telepon. Terus dia Tuh, aneh pikir Habibie. enggak pesawat terbang. Terus akhirnya dia ke Australia, terus gua pindah kos sendiri dekat rumahnya Rudi berdampingan tuh. Nah di situ kebetulan ada lomba Tapi- lawak Sri Mulat. Tapi izin nggak dulu Mana? waktu pindah sama abang? Ya izin lah. Tentunya abang bilang apa? Lu Ya. jangan macam-macam gitu. Enggak ya biasa dulu kalau abang sama adeknya kan sesuai dengan perintah dia orang tua, tolong jagain adeknya Oh, segala gitu. macam, sekolah yang benar gitu. Oh, udah Nah. dari situ inti langsung ke Langsung. kontrak. Ya kos, Tuh ngebantuin nggak bayarin abang? yang bantuin tiap bulan gitu. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Untung iya ente bang paling gua. berkah. Alhamdulillah. Bawaannya numpang. Jadi Modal muka tembok. Numpang sama orang 3 tahun. Saya pindah lagi 2 tahun. Ini rumah Rudi yang gue pernah numpangin. ya nama perjalanan hidup Ya itu Pak. itu. Ya. Nah setelah itu Setelah itu ada lomba lawak Sri Mulat dan
ada grup Diamor kekurangan satu pemain, satu personil. Enggak, ntar dulu, dikat dulu. Ada grup Diamor, maksudnya apa nih? Ada grup lawak Diamor. Oh, Diamor itu, oh jadi Opa ini bukan pendirinya? Bukan. Pendirinya siapa? Ada Rudi. Oh, Rudi, sesepuh. Rudi, Hendrik, atau lagi si Koko kalau nggak salah. Koko. Terus ada Mamo. Oh iya, Mamo. Yeah. Oh itu saya gitu, Mamo. Ya, si Koko dia ngundurin diri nggak ngelawak lagi. Nah, si adiknya Rudi nama si Aang nih ngenalin tuh ada teman gua tuh kalau di kelas suka ngocol. Oh, suka ngocol, Opa. Iya. Oh emang dulu bercanda mulu? Iya, kalau di kelas itu suka ya. Iyalah ya. Nyeletuk, ya lawakan anak-anak umum kayak gitu. Zaman dulu nongkrong kalau nggak nyela bukan ini kan? Iya, benar. Iya, tapi nggak bisa dijual di panggung. Nggak bisa. Gitu. Tapi orang sekitar sudah memberikan informasi itu, termasuk adiknya Rudi. Iya, dan gua nggak bisa ngelawak sama sekali dulu ya. Pas masuk tuh diterimanya, gimana nih? Lapang dada apa masih dicoba-coba? Tes dulu ikut lomba lawak. Sama Rudi? Sama Rudi Sri Mulat. Lomba lawak Sri Mulat tahun 85 kalau nggak salah tuh. Oh, udah ikut. Ikut, akhirnya alhamdulillah nggak juara kan? Alhamdulillah. Ngomong juga kagak loh waktu itu. Tapi diajarin kan sama Rudi? Ajarin. Jok apa yang dibawa ya, pertama waktu itu diperintahin? Tapi kan baru kan masih canggung, masih ada rasa takut, demam panggung segala macam. Betul. Jurinya masih ingat siapa? Jurinya kalau nggak salah Pak Asmuni. Ya Ruti almarhum ya Ruti. Pak Muni almarhum. Pak Tarsan ya almarhum ya. Bukan Pak Tarsan masih ada. Iya Pak Tarsan. Pokoknya anggota Sri Mulat dah Ruti ya. Nah udah selesai dari Sri Mulat, kita dealin. Jadi keterusan tuh. Diajak sama Rudi. Tapi abang nggak tahu tuh. Nggak tahu. Tahu udah. Tahu Pas mungkin udah masuk TV kali Pak. Belum Ruti ya. Hah? Belum masuk TV kita Ruti. Belum masuk TV ya? Belum. Masih masuk rumah orang kita Ruti. Nih orang Pak Rudi tuh. Nih guru lawak gua. Guru lawaknya. Opa Jarwo Kuat. Nah, Diamor. Diamor. Tuh tahun berapa itu diambil itu? Tahun berapa? 92. 92. Ya, 92. 92 ini masih bawa tasnya Ginanjar ya? 92. Iya. Oh Ginanjar dalam tas itu? Aneh yang bawain. Ginanjar dalam tas? Enggak, di kardus. Nying. Nah setelah itu akhirnya keterusan tuh ngelawak ikut Rudi. tapi semangat ya? Semangat. Terus ada show. Wah, dari panggung ke panggung dulu nah bayar semangat. pertama berapa? Berapa ya? Ceban kan berapa ya? 10.000. Tapi udah bangga ya? Wah udah seneng banget. Nah setelah itu udah perjalanan proses jalan. Nah ketemu Komengnya. Ketemu Komeng masuk 89. Diajak sama Rudi waktu itu ada panggung komedi Betawi di Ancol. Nah, iya masih di Pasar Seni ya. Pasar Seni. Terus Rudi ngenalin ke gua, ke Mamo, nih nama dulu masih Simon. Panggilannya itu. Oh Simon ya. Udah dikenalin dia masuk grup lawak Diamor. Udah akhirnya Ngisi Radio Abri. terus ngisi radio Abri Rudi dulu gitu ya. Radio Abri. Naturnya sempat juga mengisi sama yang Toto Hudi itu. Oh itu spontan. Iya setelah berjalan itu masuk spontan. Akhirnya Komeng naik tuh. Udah. Komeng naik deh dengan ininya Uhuy ya. Uhuynya itu tahun 92 kalau nggak salah. Nah ini kan sempat ngeliat pas iya, itu apa ya 90 ya? 5 kok. 95 ya? Iya 95. Ini kita langsung kata aja waktu itu ini bubar apa memang lagi mencari kesibukan masing-masing pada saat itu? Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Tuh ini kan kalau ada pemberitaan sedikit itu ada sempat kelas Iu sama Komeng. Enggak ada sebetulnya kan. Itu gosip aja. Gosip aja. Zaman kita dulu di SK kan kita sering ngobrol tuh. Iya. Iya kan? Itu kan belum mesra tuh kita sama Komeng inti. Iya. Iya kan? Yang aneh ngelawak diomelin. Gitu ya. Gue sempat ngomelin lu ya? Oh iyalah. Masa sih? Di panggung. Yang ngelawak kan ngomong sama cewek. Si bangsat. Tapi itu sih bagus juga. Enggak, itu ngomel di panggung beda, bukan ngomel dengan dari hati. Iya, enggak. Dia pas turun panggung enggak ngomel juga. Sebab ini orang kan perfect. Iya. Lu diinget. Gua aja lupa gua. Aneh ingat. Udah dari situ nah, ini mulai mesra lagi sama Komeng tahun berapa nih?
Karena di sini kan Gua inget waktu lagi lebaran pulang kampung ke Pekanbaru, tahu-tahu Komeng nelpon malam-malam. Oh, apa kabar? Wah si Komeng nih, alhamdulillah. Baik, Meng. Bla bla nanya kabar tentang orang tua gua, kabar abang-abang gua. Kan sempat kenal sama keluarga gua juga dulu, sama adik-adik dulu. Waktu gua masih kos. Udah. Setelah itu udah acara apa gitu lupa gua. Lupa setelah itu. Udah akhirnya udah inilah, waktu zaman udah gabung lagi itu. Gabung lagi nih sampai sekarang kan. Akhirnya seperti kayak Tom and Jerry bentukannya kan. Iya, betul. Jadi ada kepuasan-kepuasan. Karena Bapak ngelihat sendiri nih lawakan Bapak suka ngikutin nih. Opannya sama Komeng ini nggak perlu pakai bahan tapi memang udah hati yang bicara ya. Iya. Jadi sentuhannya tuh udah enak. Betul. Nah, chemistry-nya udah dapet. chemistry-nya udah dapet. Sebetulnya itu yang disebut chemistry ya. Nah, terus selama ini Abang pas Opa naik ada rasa kebanggaan nggak atau pihak keluarga gitu? Kan mereka itu yang larang kan? Enggak, kalau gue sih biasa aja sih. Ya enggak, maksudnya kan ada bentuk wah iya emang pilihan dia mungkin kan gitu. bukan masalah bangga atau nggak bangga ya. Mungkin ya keluarga bersyukur lah bagaimana perjuangan gua dulu, hidup gua. Iya. Kemudian alhamdulillah sekarang udah bisa menikmati apa yang gua rintis. Puluhan tahun. Ya ada rasa syukur di situ. Jadi itu penting, soalnya perjalanan proses kita untuk menuju sukses itu, kalau kita sudah menjadi sukses sudah kita raih dengan proses yang panjang, kita di situ tidak lain secara instan. Jadi kita nggak lupa diri dengan apa yang sudah kita raih. Kayak gini lah ya, kayak Opa ngeliat Bapak kali udah nggak perlu cerita karena Nggak perlu kita tahu cerita. kehidupan Ani. Iya. Udah tahu. Dan itu kan perjuangan. Kita nggak tahu ya. Iya. Jadi ya bagi Zaman gue sih masih syuting TPI di mana tuh, ini kan masih lihat Ani gotong-gotong tas Ginanjar ya. iya. Pegangin parfum, main perek. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Iya. Tentunya anak-anak sih mendukung ya. Ya mendukung banget. Kalau nggak mendukung duit dari mana? Lah ya, tentunya enggak secara sosial di sekolahan apa ada ejekan Enggak. Malah suruh bangga deh. Jadi obrolan sampai situ aja nih Pak ya. Iya, yang penting kita pesan-pesan Pak buat orang-orang di Indonesia ini kan, di Indonesia lah menyeluruh ya. Kadang-kadang dia kan mengeluh tentang kesusahan. Akhir dengan kesusahan itu dia menghamba kepada manusia. Nah kan kalau yang Anda lihat perjalanan Opa kan nggak pernah menghamba sama orang lain. Karena pertolongan mungkin yakin kalau Opa Allah yang punya aturan. Nah, pesan-pesan Opa apa itu? Iya, kalau kita sukses yang udah kita raih itu adalah karena kita melakukan kerja keras, kemudian kita juga kerja cerdas, fokus, sabar. Amin. Itu yang paling penting. Dan kalau udah sukses, jangan lupa diri. Nah, itu yang terang. Nah, jadi buat teman-teman yang selalu ngikuti Bapak Castillo Official, segala sesuatu diraih itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi kita bicara masalah keringat berapa yang kita sudah keluarkan. Ada pepatah yang pernah bilang, kalau orang cerdas, ciri khasnya itu gampang, menyimpan hatinya di belakang lidahnya. Tapi kalau orang bodoh, menyimpan hatinya di belakang lidahnya. Paham kan? Tukang daging. Maksudnya gini, kalau orang-orang pinter itu kan dia lebih banyak actionnya dulu, dengan hatinya, dengan tulus. Tapi orang yang nggak berakal, hatinya disimpan di belakang lidah. Coba bacot mulu di belakang. Tapi hatinya disimpan. Oke. Iya kan? Yes, I understand. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa contreng, share, like, sama ning. Terima kasih Opa Jarwo Sama-sama. atas wejangan-wejangannya. Oke.